Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas Etika Bisnis Islam D. Di video ini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai etika distribusi perspektif Islami. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Hilya Husna Nadia dengan NIM 4219092. Yang kedua ada Dea Septiana Inoputri dengan NIM 4219100. Dan yang terakhir Nadifatul Amisa dengan NIM 4219103. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, mengenai definisi distribusi dalam Islam. Distribusi adalah salah satu aspek dari perantara pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, baik jenis, jumlah, harga, tempat, maupun saat dibutuhkannya suatu barang. Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam adalah mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, di mana Islam memperbolehkan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun individu masyarakat dan kelompok. Di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam. Ada 3 istilah yang sering digunakan dalam pembahasan pada rantai distribusi. Antara lain yang pertama, distribusi langsung, di mana barang dipindahkan langsung dari produsen ke toko pelanggan. Yang kedua, distribusi primer adalah perpindahan barang dari produsen ke gedung perantara. Yang ketiga, distribusi sekunder adalah perpindahan barang dari gudang perantara ke toko pelanggan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama sistem dan politik syariah dalam merealisasikan beberapa tujuan umat Islam. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan pada 4 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bagian zakat mu'alaf memiliki dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Yang kedua, tujuan pendidikan. Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan. Yang paling penting yaitu pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, dermawan, dan mengutamakan orang lain. Yang ketiga, mengenai tujuan sosial, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang terakhir, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep distribusi pendapatan. Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut.
Menurut Afzalur Rahman yang dikutip IDRI, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat, maupun negara. Sebenarnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan, kemudian apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama. Kemudian yang terakhir, siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat. Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata. Letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah, di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai, dan menghormati peran masing-masing. Etika distribusi Islam. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip larangan ihtikar, mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, dan keadilan sosial. Adapun etika distribusi dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu waktu penyerahan. Pengusaha harus menjaga ketepatan waktu penyerahan barang atau delivery. Para pengusaha muslim perlu berlapang dada untuk mau belajar mengenal hal ini dari praktek bisnis yang berlangsung di beberapa negara lain yang dikenal baik dalam menepati waktu termasuk penyerahan barang. Yang kedua, kualitas dan kuantitas. Pengusaha juga harus menjaga kualitas barang yang disalurkan atau dijual, sebagaimana telah disebutkan dalam subtopik tentang penetapan harga. Pembeli akan rela membayar lebih untuk kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, halal dan bersih. Pengecer atau penjaga makanan dan minuman harus selalu menaruh perhatian dalam menjaga kehalalan barang dagangannya, juga dalam menjaga kebersihan wadah dan tempat penyajiannya. Konsep moral dalam Islami diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian. Perlu dilakukan beberapa hal, yaitu pertama, mengubah pola pikir atau mindset dan pembelajaran Islam dari yang terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan risiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain, hidup di atas kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa, melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan Al-Quran. Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini dikedepankan agar tercipta keseimbangan dalam perekonomian. Akses etika ekonomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi atau kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain. Yang kedua, negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya. Ketiga, dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep takaful atau jaminan sosial. Yang keempat, hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi. Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syariah. Yang kelima, konsep kongsi merujuk kepada sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta.
Kebutuhan merupakan alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Kecukupan memenuhi standar hidup yang baik merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem distribusi redistribusi kekayaan. Islam dengan konsep moral dan etikanya yang tinggi dan melalui syariatnya atau zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya menjadikan hubungan antara si defisit dan si surplus tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan sehingga menciptakan keharmonisan. Inilah yang disebut keseimbangan. Dalam sistem distribusi Islam, bukan pada output namun proses distribusi itu sendiri. Jika pasar mengalami kegagalan, maka konsep fastabiqul khairat mengarahkan semua pelaku pasar dan perangkat kebijakan kepada proses redistribusi pendapatan.